Hai everyone, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang menggemparkan negara Brazil dan telah diangkat menjadi sebuah film dokumenter di Netflix. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Cerita berawal mengenai seorang wanita yang bernama Elis Araujo. Dia lahir pada tanggal 29 November 1981 dari sebuah keluarga miskin di kota kecil yang bernama Sopincinho, negara bagian Paraná, Brazil. Sejak kecil, Elis tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah karena ayah kandungnya berpisah dengan ibunya saat dia masih berusia 3 tahun. Ibunya kemudian harus bekerja serabutan, sehingga Elis harus tinggal bersama neneknya sampai dia berusia 10 tahun. Setelah ibunya menikah lagi dengan pria lain, Elis kembali tinggal bersama ibunya. Dia kerap mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Namun, Elis tidak dapat berbuat apa-apa karena ibunya lebih mempercayai ayah tirinya. Setelah lulus sekolah tingkat menengah, Elis segera memutuskan untuk hidup mandiri dan pindah ke kota Curitiba berjarak 400 km dari kampung halamannya. Di kota tersebut, Elis mengambil kursus perawat dan mulai bekerja di sebuah rumah sakit. Kehidupannya yang miskin sejak kecil menyebabkan Elis sangat ingin merubah jalan hidupnya. Elis bertekad untuk tidak hidup susah lagi. Dia kemudian pindah ke kota Sao Paulo dan bekerja sebagai wanita penghibur yang menawarkan jasanya lewat sebuah situs internet. Dari pekerjaan ini, Elis sanggup membayar biaya hidupnya sendiri dan berkuliah di sebuah universitas mengambil jurusan hukum. Sao Paulo adalah salah satu kota terbesar di Brazil. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa ini sering disebut sebagai ibu kota Brazil dalam bidang ekonomi dan finansial karena banyak perusahaan terkemuka seperti bank dan institusi keuangan menjadikan kota Sao Paulo sebagai kantor pusat mereka. Di kota Sao Paulo tinggal seorang pria kaya raya bernama Marcos Kitano Matsunaga. Marcos adalah cucu dari salah satu orang terkaya di Brazil. Keluarga Matsunaga dikabarkan memiliki kekayaan bersih sebesar 696 juta US dollar atau setara 10 triliun rupiah. Kekayaan mereka dibangun sejak 52 tahun yang lalu saat kakek Marcos Matsunaga yang baru saja bermigrasi ke Brazil mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk makanan dengan label nama Yoki. Dengan berjalannya waktu, perusahaan produk makanan tersebut berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dengan aset triliunan rupiah. Singkat cerita, Marcos Matsunaga kemudian ditunjuk sebagai pewaris tahta perusahaan karena dia dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk menerima tanggung jawab yang besar itu. Di sela-sela kesibukannya sebagai direktur utama perusahaan, Marcos memiliki hobi berburu binatang liar dan mengoleksi berbagai jenis senjata api. Seperti orang kaya pada umumnya, Marcos juga hobi mengoleksi cerutu mahal dan minuman anggur tua yang langka. Meskipun demikian, Marcos jarang menonjolkan kekayaannya saat berada di depan umum. Sayangnya, walaupun sudah menikah, Marcos masih gemar bermain wanita. Marcos diketahui kerap memesan jasa wanita penghibur untuk menemani dirinya di saat waktu luang. Pada tahun 2004, Marcos akhirnya berkenalan dengan seorang wanita penghibur yang dipesannya melalui situs internet. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Elis Araujo. Dari pertemuan pertama, hubungan mereka berlanjut menjadi beberapa kali pertemuan. Singkat cerita, hubungan keduanya semakin dekat setiap hari. Marcos kemudian menyuruh Elis untuk berhenti bekerja dan rutin memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup Elis setiap bulannya. Hubungan asmara mereka dilakukan secara diam-diam selama 3 tahun sampai Marcos akhirnya menceraikan istri pertamanya
dan menikah dengan Alice pada tahun 2009. Kehidupan Alice benar-benar berubah sejak mengenal Marcos. Alice sering mendapatkan hadiah barang-barang mahal dan mereka kerap bepergian ke luar negeri seperti pasangan yang dimabuk asmara. Semua orang tahu Alice sangat bahagia setelah menikah dengan Marcos. Untuk menyenangkan hati Marcos, Alice bahkan mulai belajar menembak dan kerap mendampingi suaminya saat pergi berburu. Banyak hasil buruan mereka diawetkan dan ditaruh sebagai hiasan di tempat tinggal mereka. Pernikahan mereka berjalan manis pada tahun pertama. Sampai suatu hari Alice curiga bahwa Marcos mulai selingkuh darinya. Marcos kedapatan kerap menelpon wanita lain yang diakuinya sebagai rekan bisnis. Marcos juga sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas. Kecurigaan ini menyebabkan mereka mulai sering bertengkar dan dalam setiap pertengkaran, Marcos suka menghina Alice sebagai orang miskin yang tidak tahu diri, padahal bisa hidup senang setelah menikah dengannya. Perkataan dan kata-kata hinaan tersebut membuat Alice bertekad ingin bercerai dengan Marcos. Akan tetapi Alice mengurungkan niatnya ketika mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan mengandung. Setelah memberitahu masalah kehamilannya pada Marcos, hubungan mereka menjadi lebih baik dan keduanya sangat senang menyambut kelahiran anak pertama mereka. Pada tahun 2011, Alice yang saat itu berusia 30 tahun, akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Helena Matsunaga. Setelah kelahiran Helena, Marcos terlihat sangat bahagia dan Alice berharap suaminya itu menjadi betah di rumah dan tidak berhubungan dengan wanita lain. Akan tetapi, setelah Helena berusia 6 bulan, Marcos kembali pada kebiasaannya. Dia sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Ponselnya juga sering tidak dapat dihubungi pada jam-jam tertentu. Semua ini tentu saja membuat Alice curiga bahwa suaminya kembali memiliki wanita lain di luar rumah. Pada bulan Mei 2012, Alice memutuskan untuk menyewa jasa detektif swasta untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Alice melakukan ini setelah dia mendapati jejak historis penjelajahan internet suaminya yang masih suka membuka situs yang menawarkan jasa wanita penghibur. Kecurigaannya kemudian dikuatkan oleh pengakuan seorang temannya dari tempat kerjanya terdahulu yang mengatakan bahwa suaminya masih suka memakai jasa wanita penghibur dari waktu ke waktu. Saat Alice membawa Helena pulang ke kampung halamannya di Parana, Alice mendapatkan laporan dari detektif swasta yang disewanya bahwa pada tanggal 18 Mei 2012 malam, Marcos kedapatan bertemu dengan seorang wanita cantik untuk makan malam di sebuah restoran Jepang. Keduanya terlihat sangat mesra dan saling berpelukan. Setelah makan malam, Marcos dan wanita itu pergi menghabiskan waktu menginap di sebuah hotel yang tidak jauh lokasinya dari restoran tersebut. 2 hari kemudian, Marcos Matsunaga hilang bagai ditelan bumi. Setelah tidak dapat dihubungi beberapa hari, pihak keluarga mulai khawatir karena tidak mengetahui keberadaan Marcos sama sekali. Alice mengaku pada tanggal 19 Mei 2012 setelah makan malam, suaminya buru-buru pergi dengan membawa sebuah tas penuh pakaian dan sejumlah uang tunai. Kepada ibu mertuanya, Alice berkata bahwa Marcos telah selingkuh darinya dan mungkin saja pergi untuk tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya itu. Pihak keluarga tentu saja kaget mendengar hal itu. Mereka tidak percaya Marcos pergi menghilang begitu saja karena dia memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin perusahaan dan Marcos juga sangat menyayangi anak perempuannya. Pada tanggal 23 Mei 2012, adik laki-laki Marcos menerima email yang dikirim dari alamat email Marcos yang bertuliskan, "Sampaikan ke ibu dan Alice kalau aku baik-baik saja. Aku sedang tidak bisa berbicara saat ini." Walaupun mereka lega telah mendapatkan kabar dari Marcos, pihak keluarga tetap curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan hilangnya Marcos Matsunaga. Mereka kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian
yang segera melakukan penyelidikan atas kasus ini. 4 hari kemudian, 7 kantong plastik yang berisikan jasad manusia ditemukan di sepanjang jalan daerah Cotia, 32 km di sebelah barat luar kota Sao Paulo. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, jasad manusia tersebut meninggal dunia akibat luka peluru tajam di bagian kepala. Akan tetapi, tidak terdapat luka atau memar apapun pada bagian tubuh lainnya. Jasad itu akhirnya dipastikan adalah jasad Marcos Matsunaga setelah pihak keluarganya datang ke rumah sakit. Penemuan jasad ini membuat pihak keluarga Matsunaga sangat terpukul dan bersedih. Mereka berharap pihak kepolisian dapat membongkar siapa pelaku yang telah menyebabkan Marcos meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Pihak kepolisian segera mewawancarai orang-orang terdekat Marcos untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Saat memeriksa rekaman CCTV apartemen, pihak kepolisian mendapati bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, sekitar pukul 6:35 malam, Marcos dan keluarganya baru pulang dan memasuki lift untuk menuju ke unit apartemen tempat tinggal mereka. Selang 1 jam kemudian, sekitar pukul 7:30 malam, Marcos turun seorang diri menuju lobi apartemen untuk mengambil pesanan pizza yang telah dia pesan secara online. Tidak lama kemudian, Marcos terlihat kembali naik ke atas dengan sekotak pizza di tangannya. Dari rekaman CCTV tersebut, pihak kepolisian memastikan bahwa pakaian yang dikenakan Marcos saat itu sama persis dengan pakaian saat dia ditemukan meninggal. Dari sini, pihak kepolisian dapat menyimpulkan bahwa Marcos Matsunaga kemungkinan besar meninggal dunia malam itu juga. Pada keesokan harinya, sekitar pukul 11 pagi, Ellis terlihat turun dengan membawa 3 koper besar ke dalam lift dan pergi keluar dari komplek apartemen. 12 jam kemudian, Ellis terlihat kembali ke apartemen sekitar pukul 11:30 malam seorang diri tanpa membawa apa-apa. Berdasarkan fakta bahwa Marcos tidak pernah keluar dari apartemen sejak malam itu, kecurigaan polisi semakin mengarah kepada Ellis Matsunaga. Setelah memeriksa sinyal ponsel milik Ellis, polisi mendapati Ellis pernah berada di sekitar Cotia, daerah di mana jasad suaminya ditemukan. Pada tanggal 4 Juni 2012, pihak kepolisian segera menangkap Ellis Matsunaga yang dicurigai sebagai satu-satunya tersangka utama dalam kasus ini. Setelah diinterogasi lebih dari 8 jam, Ellis mengaku telah mengambil nyawa suaminya secara tidak sengaja saat membela diri yang sedang dalam keadaan terancam. Pada malam itu, tanggal 19 Mei 2012, mereka terlibat pertengkaran hebat ketika Ellis mengkonfrontasi mengenai pertemuan Marcos dengan wanita lain beberapa hari yang lalu. Marcos yang semula menyangkal, kemudian menjadi sangat marah ketika Ellis memperlihatkan video bukti perselingkuhan dirinya dengan wanita lain. Marcos kemudian mengakui perselingkuhan yang telah dia lakukan dan mempersilahkan istrinya itu untuk menggugat cerai dirinya. Marcos juga mengancam bahwa Ellis tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Helena setelah bercerai dengan dirinya. Ellis yang mengaku mendapat ancaman fisik pada saat itu, kemudian mengambil sebuah senpi dari lemari dan langsung melontarkan peluru tajam ke arah suaminya. Marcos Matsunaga pun harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Hampir semalaman, Ellis membersihkan unit apartemen dan memisahkan tubuh suaminya itu menjadi beberapa bagian dan menaruhnya dalam 3 koper besar. Pada keesokan harinya, seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV, Ellis keluar dengan membawa 3 koper tersebut untuk dibuang di daerah kampung halamannya. Sesampainya di Capão Bonito, 230 km dari kota Sao Paulo, Ellis berpikir ulang dan kemudian memutar balik kendaraannya untuk kembali ke kota Sao Paulo. Sebelum memasuki kota Sao Paulo, Ellis mampir ke daerah Cotia untuk membuang isi koper yang dibawanya di sepanjang jalan sepi yang dipenuhi pohon dan rumput liar. Berita mengenai kasus ini kemudian menjadi berita nasional
dan mendapatkan perhatian masyarakat luas karena keluarga Matsunaga adalah keluarga yang terpandang di Brazil. Saat persidangan kasus ini dimulai, jaksa penuntut menuduh Alice telah menghabisi nyawa suaminya dengan sengaja untuk menguasai harta suaminya. Sedangkan tim pengacara Alice mengatakan bahwa kliennya melakukan itu dalam upaya membela diri setelah mendapat ancaman fisik dan verbal dari suaminya. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, pada tanggal 5 Desember 2016, Alice Matsunaga dinyatakan bersalah telah terbukti mengakhiri nyawa suaminya secara tidak sengaja dalam upaya membela diri. Oleh karena itu, Alice dijatuhi hukuman penjara selama 19 tahun 11 bulan. Pada tahun 2019, hukumannya dikurangi menjadi 16 tahun 3 bulan setelah proses banding yang dilakukan oleh tim pengacaranya. Sampai dengan video ini dibuat, Alice masih menjalani hukuman di penjara wanita kota Sao Paulo dan akan dibebaskan pada tahun 2028. Helena Matsunaga yang tinggal bersama keluarga Marcos akan berumur 17 tahun saat ibunya dibebaskan dari penjara. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus kriminal yang terjadi di Brazil. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.